Saya sering pakai ilustrasi wawasan, kemudian pandangan yang beragam, ilmu yang macam-macam. Itu seperti senjata. Siap. Semakin banyak kita punya, kayak orang yang semakin punya banyak alat, punya banyak senjata menghadapi hidup. Kalau kita punya sendok, punya pisau, punya palu, punya macam-macam, itu kan ketika menghadapi masalah, oh ini solusinya sendok, karena yang saya hadapi nasi. Oh ini solusinya pisau, karena yang saya hadapi harus diiris, dan sebagainya. Tapi kalau kita alatnya cuma satu, pisau saja misalnya, ketemu nasi pun ya kita pakai pisau. Betul. Akhirnya. Betul. Kalau kita alatnya cuma palu, ya ketemu apapun kita perlakukan kayak paku, akan kita pukul. Iya. Jadi bahasa harus ada ambidexteritas. Iya kan? Jadi kita semakin kita canggih, semakin ketika kita punya banyak alat. Hidup ini multidimensi, problem juga multidimensi. Jadi kita punya, dan perlu belajar juga kearifan mana alat yang harus digunakan. Ada filsafat namanya Occam, dia punya teori gunting. Kata dia, kalau ada dua konsep tentang satu hal, yang satu sederhana to the point, yang satu rumit berbelit-belit, pasti yang lebih benar yang sederhana. Kadang-kadang orang itu kan ada kesulitan kecil saja, seolah-olah seluruh hidupnya sulit. Padahal cuma bagian itu saja loh, itu pun ya bagian kecilnya saja. Jadi seolah-olah semua hidupnya kacau, padahal enggak. Kalau dia mau melihat, banyak loh yang perlu disyukuri. Jadi hamba yang syakur itu hamba yang selalu melihat sisi positifnya segala sesuatu, sehingga dia berterima kasih kepada Allah. Sementara banyak orang yang selalu sibuk dengan kekurangannya, selalu sibuk dengan problemnya, selalu sibuk dengan masalahnya, sehingga seolah-olah hidup ini suram terus, tidak ada bahagianya. Maka penting bagi kita sekarang untuk belajar bersyukur. Tidak ada hidup yang sepenuhnya tidak bisa disyukuri semua dimensinya. Mungkin ada yang sisi sulit, yang sedang diuji, mungkin ada yang sisi berat, tapi pasti ada satu sudut yang di situ harusnya kita bersyukur. Ya, bahwa kita masih sehat, masih hidup, masih dikaruniai, bisa melihat matahari terbit dan lain sebagainya, itu kan indah. Ada filosof itu yang bilang cinta itu menjagaku dari menyakitimu, bahkan termasuk dari diriku sendiri. Kalau kehadiranku membuatmu sakit, aku akan minggir. Karena aku hanya ingin engkau bahagia. Nah, itu cinta. Kalau kata Konfusius kan, manusia itu sukanya membuat rumit hal-hal yang sederhana. Membuat rumit hal sederhana. Iya. Jadi sekedar mengakui bahwa kita kalah saja kan terus rumit. Kita ruwet sekali mengakui kita kalah. Mengakui bahwa kita salah juga rumit. Mengakui bahwa kita belum sukses juga rumit. Akhirnya ya kita tidak bahagia-bahagia. Ada filsafat namanya Occam, dia punya teori gunting. Kata dia, kalau ada dua konsep tentang satu hal, yang satu sederhana to the point, yang satu rumit berbelit-belit, pasti yang lebih benar yang sederhana. Hidup ini sudah rumit. Jangan dibuat rumit lagi. Ya. Jadi kan saya punya prinsip, guru yang baik itu puncaknya justru tidak sekedar memahamkan, tapi menginspirasi. Jadi menginspirasi itu saya ngomong apa, tapi muridnya lahir pengetahuan baru, lahir wawasan baru dari tidak sekedar ikut yang saya omongkan. Itu menurut saya levelnya sudah hebat kalau bisa guru itu tidak sekedar menuntun, nyekoi, tapi menginspirasi. Sokrates itu kan dikenal punya pendapat, orang itu tambah pinter mesti tambah baik. Ini mungkin ada orang protes, banyak kan orang pinter tidak baik, banyak orang pinter yang jahat. Tidak, kalau dia jahat berarti belum pinter. Iya, dia tidak tahu efek merusak dari kejahatan yang dia lakukan. Saya masih percaya rumus bahwa yang bisa membahagiakan dan menolong orang lain adalah orang yang bisa membahagiakan dirinya dulu dan menolong dirinya sendiri dulu. Gimana kita bisa membantu orang lain kalau kita sendiri perlu dibantu? Gimana kita bisa membahagiakan yang lain kalau kita sendiri perlu bahagia? Contohnya begini, misalnya ada orang tua yang punya prinsip, saya tidak bahagia, tidak apa-apa, yang penting anak saya bahagia. Loh, itu apa bisa begitu? Anak kita begitu ngerti kita tidak bahagia, apa dia bisa bahagia?
Sebaliknya juga begitu. Misalnya anak-anak saya kok cita-cita saya hanya satu, membahagiakan orang tua. Saya tidak bahagia, tidak apa-apa. Loh, apa orang tua bisa bahagia kalau ngerti kita tidak bahagia? Ini yang jarang kita pikirkan, seolah-olah dengan kita mengorbankan diri untuk yang lain itu sudah puncaknya kebaikan. Padahal ada yang kita lewati, yaitu kebaikan, kebahagiaan diri kita sendiri dulu. Justru dengan kita terjaga, dengan kita bahagia, kita bisa lebih maksimal membahagiakan orang lain dibandingkan dengan kondisi kita yang compang-camping kacau. Itu paling mungkin berapa yang bisa kita berikan untuk orang lain. Tapi kalau kita terjamin, terjaga, kita bahagia luar biasa, itu kita membantu orang lain lebih mantap. Logika heroisme itu ya kalau ruang dan waktunya tidak pas jadi keliru, mengorbankan diri demi orang lain. Loh, kalau kita sudah dikorbankan, bagaimana kita bisa membantu orang lain? Saya selalu menjelaskan kita menjalankan yang benar dan baik dalam hidup ini itu level hierarkinya 4. Yang pertama terpaksa, yang kedua kewajiban, yang ketiga kebutuhan, dan yang paling tinggi nomor 4 ini cinta. Jadi banyak orang baik, banyak orang benar juga pastinya dalam hidup ini, tapi puncak kebaikan dan puncak kebenaran itu nanti adanya di cinta. Ada yang kebaikan itu hanya terpaksa, misalnya. Terpaksa itu berarti sebenarnya dia tidak mau, tapi ya harus begitu, itu terpaksa. Ada yang kewajiban, memang saya wajibnya sholat, saya wajibnya menghargai orang. Itu kan nada wajib ini kan seperti ada nada, kalau bisa tidak begitu ya tidak apa-apa. Ada yang kebutuhan, kalau kebutuhan itu biasanya ada pamrihnya. Jadi saya sholat biar hati tenang, saya sholat biar ini ada pamrihnya. Nah puncaknya itu cinta. Cinta itu ketika seseorang tidak sekedar mikir pamrih, tidak hanya pemenuhan kewajiban, tapi sudah mengikis egonya, hanya memikirkan yang dicintai. Ini biasanya dalam hierarki nilai dia posisinya paling tinggi. Tapi siapa sih orangnya yang tidak pakai topeng? Betul. Semua orang pakai topeng, dalam arti ya dia harus menata ekspresi dirinya di berbagai peran yang dia mainkan. Saya di depan Mas Abu bergaya sesuai kebersamaan kita. Nanti di depan anak saya saya jadi bapak yang beda lagi dengan kalau di masjid sebagai ustadz. Kalau di kampus sebagai dosen itu peran-peran yang tidak bisa disamakan begitu saja. Kan tidak mungkin saya misalnya di rumah di depan anak-anak kayak dosen misalnya ngajar terus di rumah, kan tidak mungkin. Sama anak yang ngomong di level mereka, membahas keseharian mereka. Di kampus sebagai dosen mungkin tidak sama dengan ngobrol dengan Mas Abu cara komunikasinya. Jadi di setiap peran kita punya strategi gaya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Anak-anak kita, peran kita di depan mereka itu yang menyesuaikan dengan visi hidup kita, target-target yang ingin kita abadikan melalui mereka. Di filsafat Jawa itu ada istilah ngalah, ngalih, ngamuk. Jadi di filsafat Jawa, jadi orang Jawa itu diawali dari ngalah, sudahlah. Misalnya dia dinakali, dia ngalah saja, ndak apa-apa mau hidup ini. Kok orangnya masih usil terus, ganggu terus, ngalih dia, pindah, ndak usah deket-deket lah, wis ndak apa-apa. Tapi kalau masih diusili terus ya baru yang terakhir ngamuk. Kalau sudah ngamuk ya jangan tanya, masalah besar akan muncul. Jadi itu menarik filosofi ini. Jadi ya kita itu ngalah, kita itu, tapi ya jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan ujungnya bisa ngamuk. Ada filosof terkenal sekali, Sokrates dari Yunani. Kata Sokrates, cobalah kamu menikah saja. Kalau kamu dapat istri yang baik, alhamdulillah kamu bahagia. Kalau kamu daftar istri yang buruk, ya lumayan kamu jadi filosof. Jadi kalau kata Marcus Aurelius kan kita itu sering takut menghadapi masalah. Padahal kalau belajar dari pengalaman kemarin-kemarin, ternyata toh semua masalah kita terlewati kan, terlampaui kan. Yang kita takutkan dulunya, yang kita gemeteran, yang kita stres, ternyata juga sudah terlewati. Iyalah cuma gitu saja. Atau kata Jalaluddin Rumi begini, jangan engkau mencari istri yang lurus atau marah karena istrimu tidak lurus, tapi jadikanlah pasanganmu itu jalanmu untuk lurus. Jadi pasangan kita itu
Selain tadi melengkapi hidup kita, dia juga pelajaran demi pelajaran. Dia juga hikmah yang di situ kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Jadi justru ujiannya di situ. Manusiawi saja orang bisa down, manusiawi saja orang bisa drop, bisa nggak mood, bisa baper, apapun itu. Tapi kemudian akalnya harus hadir. Jadi pikirannya harus tetap jernih, tetap sehat. Berarti setelah saya merasakan down itu, baper itu, yang itu manusiawi, problem selanjutnya adalah kita membaca ke dalam. Mengapa aku down dan kemudian aku harus bagaimana ini kalau sekarang sudah down. Kalau tidak dibiarkan saja. Karena betapapun orang yang sedang kena mental ini kan sadar bahwa saya ini tidak seharusnya begini sebenarnya. Setidaknya ada kesadaran itu iya, ya. Oke. Ketika orang sadar bahwa aku kena mental nih, itu sebenarnya paling tidak kan dia sadar bahwa aku tidak seharusnya begini, tapi aku sulit menghindar dari rasa itu. Maka pertama-tama menurut saya kekuatan rasionya, kekuatan akalnya harus turun untuk menelaah apa sih yang menyebabkan aku down, kemudian mengapa aku begitu, apa seharusnya aku begitu. Kalau sudah ketemu jawabannya, baru seharusnya aku harus bagaimana. Jadi nanti kuncinya di situ. Saya ingat ada seorang filosof namanya Marcuse dari Jerman. Dia mengibaratkan hidup kita yang serba cepat hari ini itu seperti kita naik bis mewah. Bisnya ini mewah, fasilitasnya luar biasa. Mungkin di dalamnya ada karaoke-nya, ada AC-nya, ada toilet mewah macam-macam. Tapi kita tidak tahu bis ini mau kemana. Apakah ke jurang ataukah ke mall atau kemana. Yang penting bisnya mewah. Nah, hidup kita hari ini karena kita modenya serba cepat, kadang-kadang kita lupa. Kita ini mau apa sih? Ya, kita ini arahnya kemana? Tujuannya apa? Kita punya HP canggih, kita punya mobil mewah, kita punya jabatan tinggi, gelar hebat. Terus buat apa, untuk apa, mau kemana? Kayak kita kalau kebut-kebutan naik mobil luas, buanter, tapi terus sampai rumah ya terus nggak ngapa-ngapain. Iya. Jadi seolah-olah diburu ingin apa, tapi begitu sampai kamar kos ya santai-santai lagi, tidak ada apa-apa. Wong tadi pelan-pelan menikmati di jalan kan bisa, mungkin banyak hal bisa dinikmati, disyukuri, lihat keindahan ya. Tapi kan ingin buanter terus ya enggak ada. Orang yang sering mengalami masalah berat lolos, dia pasti akan sangat tangguh. Bagi saya mungkin ini masalah besar sekali, tapi bagi dia enggak. Kalau kayak gitu masih kecil. Saya pernah mengalami macam-macam. Kalau di filsafat itu ada aliran stoikisme, mungkin aku sering mendengarkan stoikisme itu ya. Bagaimana kita masalah apapun, ujian apapun jadi latihan kita untuk jiwa kita tambah tangguh. Jadi disakiti orang misalnya, kalau orang stoik itu ya, kalau saya membacanya bukan sebagai rasa sakit ya saya tidak sakit. Tapi ini kan untuk bisa begini kan butuh pengalaman. Tidak sekedar pernyataan. Kalau sekedar pernyataan sih saya bisa. Kalau saya tidak menganggapnya sakit, saya tidak sakit. Tapi sakit rasanya kalau memang kita tidak pengalaman. Jadi selain pernyataan, kita perlu pengalaman untuk ini. Ada kalimat bagus lagi dari Imam Ghazali yang saya ingat. Orang melakukan kebenaran, tapi jalannya tidak benar. Itu seperti orang mencuci dengan air kencing. Jadi mencucinya kan bagusnya, tapi karena pakai air kencing ya tidak jadi bersih. Jadinya cuma tambah kotor, tambah najis. Whitewashing. Iya. Jadi makanya ya kebenaran pun harus kita gunakan, kita jalankan dengan jalan yang baik, yang benar. Dan ini kalau bahasa filsafat ya kebijaksanaan tadi. Cinta pada kebenaran yang tepat. Cirinya gampang. Orang lelah itu batinnya, hidupnya itu nomor satu, dia jadi sangat baper. Itu orang lelah pasti sudah. Ada apa-apa sedikit yang tidak cocok dengan dia itu, ini gimana sih orang ini? Nah, itu berarti kemungkinan dia lelah. Yang kedua mudah marah, kesenggol sedikit marah. Yang ketiga sedih tanpa alasan. Jadi drop pikirannya, perasaannya itu memang melelahkan. 3 proses yang sebelumnya tadi.
Makanya cinta ini disebut orang yang sampai level cinta itu dia nyampe tataran kebahagiaan yang lebih dalam. 3 sebelumnya mungkin hasilnya juga membahagiakan, tapi beda dengan level cinta ini. Jadi kebahagiaan tertinggi itu kan, kalau yang paling rendah kan pleasure. Pleasure itu seneng-seneng saja. Di atas itu achievement. Achievement itu capaian. Saya mencapai ini, mencapai itu membahagiakan, tapi tetap kurang tinggi. Yang ketiga, contribution. Contribution itu berbagi. Saya memberikan ini, memberikan itu. Ya nanti puncaknya ikhlas. Ikhlas itu level cinta. Kalau kita sampai ikhlas, itu ada senengnya, ada contributionnya, ada capaiannya. Yang di bawahnya ada semua. Tapi kalau kita masih pleasure, yang di atasnya tidak ada. Jadi yang kalau kita sudah nyampe level tinggi, bawahnya dapat semua. Tapi kalau kita masih bawah, atasnya nggak dapat. Rumusnya itu. Kalau orang jatuh cinta beneran, itu sebenarnya seperti apapun dirimu, ayo aku siap. Itu sudah jatuh cinta sudah. Tapi kalau masih bersyarat, itu mungkin masih dalam proses saja untuk menuju cinta yang beneran. Cinta itu dalam bentuk yang paling ideal, seperti saya jelaskan itu, tidak mungkin membuahkan rasa sakit. Ketika masih ada kecewa, masih ada sakit, itu biasanya muncul karena kita masih menuntut banyak dari yang kita cintai. Kita tidak menerima dia apa adanya. Kamu harus begini loh ya, dan dia tidak nuruti kita kecewa. Kalau orang jatuh cinta beneran, itu sebenarnya seperti apapun dirimu, ayo aku siap. Itu sudah jatuh cinta sudah. Tapi kalau masih bersyarat, itu mungkin masih dalam proses saja untuk menuju cinta yang beneran. Karena cinta yang beneran itu respect. Apapun kondisimu aku terima. Itu kan kayak Khalil Gibran itu, dia bilang ya cinta itu memang menghargai dan sejajar bersama, bukan bersatu yang terus keinginannya bareng, apa-apanya sesuai. Enggak. Kita beda tapi sejajar, saling menguatkan seperti tiang-tiangnya kuil, kata Gibran. Enggak apa-apa kita enggak sama, enggak apa-apa kita beda, tapi justru dalam perbedaan itu kita jadi kuat. Tidak saling menuntut untuk kamu ikut mauku atau aku ikut maumu. Justru kuatnya cinta itu ya ketika kita enggak sama, berbeda, tapi saling menghargai kita masing-masing. Di situ terus kita jadi powerful, kuat. Ini dasarnya, meskipun nanti kelanjutannya ya tetap harus care, peduli.